Nah, sebelum berinvestasi, adik-adik juga harus pahami sebenarnya profil risiko adik-adik sebelum berinvestasi itu kayak apa. Apakah kalau pengen misalnya investasi 1 juta, memiliki keberanian boleh hilang sampai 50%, bahkan 100%, asal returnnya juga menjanjikan. Kalau begitu, adik masuk ke kategori agresif. Jadi nggak keberatan ya menerima risiko fluktuasi yang lebih tinggi. Saya di bulan Maret tahun 2023 ini, investasi saya itu anjloknya luar biasa. Jadi sampai belasan persen gitu, 15%, 16%. Tapi saya di saat itu bukannya saya menjual investasi saya atau mencairkan, tapi justru saya top up lebih dalam. Karena apa? Asumsi saya ketika kondisinya sekarang lagi anjlok, itu saya beli di harga murah. Nah, nanti kalau begitu kembali harganya menjadi normal, nah itu saatnya saya beli, saatnya saya jual. Karena saya di situ menganggap yang namanya di pasar modal ini nggak akan hancur, karena ekosistem, kan pasar modal ini cerminan dari sektor real. Jadi sektor real kita bergerak, pasti pasar modal juga bergerak. Nah, betul kemarin di hari Senin, IHSG itu cukup menguat sampai dengan hari Kamis kemarin. IHSG cukup bagus. Pertumbuhan IHSG-nya sangat kelihatan naik banget gitu ya dari 2 minggu terakhir itu. Jadi di sini saya pelan-pelan menjual dari beberapa aset karena yang sebelumnya saya beli di harga murah karena lagi anjlok memang. Kalau adik-adik pengen uangnya 100 ribu, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, tetapi kalau nambah sedikit-sedikit boleh, itu maksudnya sangat konservatif, nggak boleh kurang dia. Pokoknya kalau 100 ribu ya harus utuh 100 ribu. Kalau sangat konservatif, ada pilihan nih, saya kasih tahu. Pilihan produk investasi pasar modal yang aman dan cocok untuk pemula, adik-adik nggak bakal rugi. Yang pertama, KSBN atau SBSN atau retail. Tadi saya sudah sampaikan, sekarang lagi jual, Menteri Keuangan lagi jual ori, adik-adik harus segera beli. Kenapa harus dibeli? Pertama, risiko investasinya sangat-sangat rendah. Why? Karena dijamin pemerintah. Dia setiap tahun Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu mengalokasikan cadangan untuk pembayaran hutangnya. Kemudian kupon imbal hasilnya diinformasikan di awal. Jadi bedanya ini, selalu bedanya dengan investasi yang lain ya, meskipun ada yang menjanjikan, tapi yang namanya obligasi negara atau sukuk negara udah pasti benar. Kalau misalnya 6% ya 6%, nggak mungkin ya kurang, nggak mungkin lebih. Kemudian aman dari fluktuasi pasar, pajak lebih rendah dari deposito. Deposito itu 20% pajak. Jadi kalau kita misalnya investasi 100 juta, setahun kita dapat 106 juta. 106 juta itu 6 jutanya dipotong pajak 10%. 6 juta berarti sekitar mendapatkan 5.400.000 sekitar itu. Dan yang penting nih, berkontribusi dalam pembangunan negara. Kalau misalnya SBN kita sudah telat, nggak bisa masuk, ya kita beli reksadana. Reksadana bisa dibeli kapan aja, di mana aja, lewat apa saja. Nah, investasinya bisa kecil karena cukup 10.000 dan jenisnya beragam. Kemudian kita bisa bertransaksi menggunakan platform yang ini salah satunya tadi saya sebutkan, risikonya rendah. Kemudian kita jamin, karena bukan dijamin ya, kita awasi, kita lindungi investornya. Begitu manajer investasi bermasalah, investasinya kebijakannya tidak benar, biasanya kita akan perintahkan untuk settlement antara nasabah dengan manajer investasi. Dan yang paling penting dapat dijalankan sewaktu-waktu, meskipun settlementnya itu butuh waktu sekitar 3-5 hari. Yang ketiga adalah ETF. ETF itu reksadana yang bisa ditransaksikan di bursa. Jadi kalau mau coba-coba transaksi saham, jangan dulu.
Nah, mending main ETF dulu, apalagi kecil, modalnya cukup kecil. Nah, terus bagaimana dengan saham? Saham itu menurut saya saham itu nggak cocok untuk pemula, kecuali adik-adik hanya invest ya, bukan trading. Yang saya khawatirkan kalau trading ya loss, akhirnya nggak mempercayai pasar modal dan ngomong ke seluruh pihak, enggak, pasar modal nggak aman, saya invest sekian hilang loss sekian. Ya nggak begitu cara melihatnya atau memandangnya. Saham itu akan cocok kalau kita investasi memang jangka panjang. Bahkan tren sekarang orang-orang itu nikah nih ya, maharnya adalah saham. Tapi yang namanya saham itu untuk investasi jangka panjang. Dan kalau beli saham itu harus yang yang prospeknya bagus, pertumbuhannya bagus, dan kalau pengen gampang ya ambil LQ45 saja udah, itu udah pasti bagus.